Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Bastard of Sword Clan, part yang ketiga. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan seseorang yang bernama Sibyl yang tiba-tiba muncul memanggil Theo. Ia berkata kepadanya jika sebelumnya ia telah mengabaikan Theo, bahkan ia percaya jika julukan si bodoh dari klan Ragnar merupakan hal yang pantas untuk dimuatkan bagi Theo. Namun mendengar perkataan itu, Theo tentu saja menjadi kesal karena sepertinya Sibyl hanya ingin mengejeknya. Tapi di sana Sibyl kembali melanjutkan jika sekarang dirinya mengetahui akan kerja keras yang Theo lakukan, dari datang pagi-pagi ke tempat latihan, bahkan berlatih lebih keras daripada orang lain, yang mana hasil usaha kerasnya itu merupakan pertumbuhan gila yang telah dirinya saksikan secara langsung, di mana saat ini Theo merupakan idola bagi Sibyl. Karena begitu dirinya ingin menyerah setelah dipanggil sebagai si bodoh dari kantor inspeksi selatan, Theo muncul layaknya pahlawan. Karena itulah saat ini Sibyl meminta sebuah kesempatan demi menghadapi Theo, yang mana dari perkataan itu Theo tentu saja sedikit tak berdaya, karena biasanya ia akan meragukan niatnya tersebut. Hanya saja Sibyl dan informasi status yang diberikan sistem misterius, sepertinya Sibyl memohon dengan sangat tulus. Meski saat ini Theo tidak menduga akan hal tersebut, terutama setelah mengalahkan Randon, dan rumor soal dirinya yang mendapatkan perhatian dari Tuan Julius menyebar. Ia mengira jika orang-orang merasa inferior akan menyerbunya untuk mengujinya, di mana dirinya tidak menyangka akan ada orang yang ingin mengikutinya. Bahkan setidaknya masih ada orang yang memiliki kegigihan milik klan Ragnar. Dan karena semua telah terjadi seperti sekarang, Theo tidak akan menyanyiakan kesempatan itu. Terutama ia juga membutuhkan orang-orang yang berada di sisinya agar dirinya bisa menjadi pemimpin klan Ragnar di kemudian hari. Serta tentang quest yang dirinya terima, sepertinya itu merupakan tutorial terakhir, di mana dengan menghilangkan julukan yang tak pernah bisa dirinya hindari, dengan kesempatan yang baru saja muncul, ia akan menyingkirkannya secara penuh di kehidupannya kali ini. Dengan seluruh pemikiran itu, Theo pun bertanya kepada Evelyn tentang apakah area latihan bisa digunakan untuk bertanding, di mana Evelyn pun mempersilahkannya serta meminta Theo untuk menunjukkan kemampuannya yang dari mana. Itu jugalah saat ini Theo mengangkat pedangnya serta berkata jika dirinya merupakan Theo Ragnar, seorang swordman pemula dari Istana Rose yang menunggu upacara awakening, dan masternya adalah Evelyn Neville. Sedangkan itu Sibyl juga memulai membalas perkenalan, di mana sebagai seorang swordman pemula dari kantor inspeksi selatan, ia mewarisi teknik berpedang dari klan Gurai, dan ia selalu menggunakan pedang tipis dan ringan. Karena kedua orang itu telah saling memperkenalkan diri, saat ini mereka mulai bersiap untuk bertanding secara sehat. Sibyl yang ada di sana, dia tentu saja langsung menggunakan kesempatan untuk memberikan serangan pertama, di mana dari itu jugalah bila pedang mulai saling berbenturan. Sibyl yang melakukan penyerangan itu, ia merasakan kemampuan yang dimiliki oleh Theo, karena nyatanya Theo memiliki kecepatan yang bagus. Bahkan meski dirinya dijuluki sebagai si bodoh dari kantor inspeksi selatan, tapi ia masih percaya diri pada kecepatannya. Namun dengan pertarungan tersebut, ia menyadari jika kemampuan tuan muda Theo sangatlah luar biasa. Sedangkan itu Theo yang menghadapi Sibyl, ia tentu saja cukup terheran dengan gelar yang dimiliki Sibyl. Karena jika dirinya yang dulu melawan Sibyl, saat ini ia pasti tak akan kuat menahan serangan. Tapi tentu saja semuanya telah berbeda, di mana dengan itu jugalah Theo langsung memberikan serangan, yang mana dengan serangan dari batang pedangnya itu membuat Sibyl langsung terpental begitu mudah. Karena tentu saja Sibyl yang sekarang dirinya hadapi itu merupakan lawan yang mudah. Tapi meski Sibyl terlempar cukup jauh, ia langsung memuji Theo serta kemudian mengakui kekalahannya, yang mana ia mengakui jika dirinya mendapatkan banyak pelajaran. Dan Theo yang mendengar itu, ia tentu saja tidak merendahkan Sibyl. Bahkan ia berkata jika pertarungan tersebut cukup menyenangkan. Namun Theo yang sedang menatap pedangnya, ia sedikit terkejut dengan bayangan yang terpantul dari bilah pedangnya, di mana ia bertanya-tanya apakah mungkin dirinya bisa menggunakan skill observasi kepada dirinya sendiri. Dan dengan itu jugalah skill observasi langsung digunakan, yang mana nyatanya itu berhasil memperlihatkan informasi dirinya. Tapi ketika dirinya melihat jika beberapa skill masih terkunci, Theo berpikir jika dirinya terus melakukan quest, maka sepertinya ia bisa mendapatkan 4 skill tambahan,
Namun selain itu dirinya juga melihat nilai dari statistik, yang mana ia menyadari bahwa magic power miliknya memiliki nilai tertinggi berkat adanya Dragon Heart dan juga pengalaman magic dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja ia penasaran tentang kenapa statistik luck miliknya malah menunjukkan angka minus. Apakah mungkin dirinya dikutuk atau apa mungkin kesialan di kehidupan sebelumnya juga karena statistik tersebut. Dan karena itu jugalah ia harus mencari cara untuk meningkatkan nilai tersebut. Tapi selain itu ketika ia memperhatikan sekitar area latihan, dia bertanya-tanya dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang, di mana nyatanya Evelyn mengetahui dengan apa yang terjadi. Karena itu sekarang dia menyadari jika tuan muda Theo memiliki kemampuan yang layak dengan dirinya yang berhasil mengalahkan seorang swordman tingkat menengah, bahkan mendapatkan persetujuan dari komandan White Armor Dragon Cavalry dengan moto hukum rimba pasti ada dua reaksi dari orang-orang klan petarung, entah mereka menjadi cemburu kepadanya atau malah merasa kagum kepadanya. Dan orang-orang yang berkumpul saat ini sepertinya mereka merupakan pihak kedua, di mana di saat ini juga orang-orang yang hadir yang melihat pertarungan Sybil dan Theo, mereka menyadari jika rumor yang beredar ternyata merupakan sebuah kenyataan. Karena jika mereka menghadapi Sybil secara langsung, pasti mereka akan kesulitan untuk menahan serangan pedangnya. Dengan itu juga lah mereka menjadi ingin berlatih untuk menghadapi Theo. Theo yang memperhatikan orang-orang itu, ia tentu saja tersenyum di mana ia mulai memanggil salah satu dari mereka. Dan Theo sekarang mulai ditantang untuk melakukan pertarungan. Dan di sini Theo tentu saja terkejut, namun di sana beberapa orang berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Dan ia juga mulai memberikan hormat dan memperkenalkan diri demi latihan pertarungan, yang mana saat ini mereka berdua mulai saling bertarung. Bahkan terlihat jika Theo dan Eon saling menikmati pertarungan, di mana dari itu jugalah tingkat kemahiran berpedang Theo terus meningkat. Melihat Eon yang sepenuh hati menghadapi Theo, ia tentu saja mencoba melakukan serangan terbaiknya, yang mana di saat itu pedang miliknya bersiap menebas Theo. Hanya saja dengan gerakan halus yang dimiliki Theo, ia langsung menangkis dan melontarkan pedang lawannya, dan di mana dengan kehilangan pedangnya itu lawannya pun menyerah dari pertempuran. Bahkan nyatanya dengan berhasil mengalahkan lawannya, Theo mendapatkan pesan notifikasi jika dirinya mendapatkan persetujuan dari lawannya itu. Bahkan luck miliknya pun meningkat 1 poin. Melihat notifikasi itu, Theo pun menjadi bertanya-tanya apakah mungkin dengan persetujuan dari orang-orang akan menambah status luck miliknya. Apakah mungkin statistik tersebut merupakan reputasi yang dimilikinya, dan jika semuanya memang seperti itu, tentu saja ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan, di mana ia kemudian mulai menantang pertarungan kepada siapapun saja yang hadir di area latihan itu. Dan di sini banyak sekali penantang yang ingin mencoba melawan Theo, yang dimana dari semua pertarungan itu semua dimenangkan oleh Theo dan mendapatkan banyak sekali persetujuan, sehingga peningkatan statistik lucknya yang dirinya miliki dengan pertempuran yang panjang. Dan di sini Theo pun kembali menantang siapapun yang ada, terutama ia bertanya tentang siapa yang akan maju untuk sesi berikutnya. Bahkan meski dirinya melakukan pertarungan panjang yang menghabiskan beberapa jam, nyatanya ia hanya menaikkan persentase tutorial quest hingga 29% saja. Di mana ia kemudian bertanya-tanya, apakah mungkin itu karena orang-orang yang ada di hadapannya merupakan orang yang dari awal telah mendukung dirinya. Serta ia kemudian berpikir apakah mungkin dirinya harus melawan orang yang lebih kuat lagi, atau mungkin menunjukkan dirinya di hadapan orang-orang yang meremehkannya. Namun ketika itu juga terlihat seseorang yang mulai berjalan mendekati Theo, di mana ia berkata jika dirinya meminta latihan dengan Theo Ragnar. Bahkan nyatanya orang yang muncul itu adalah Remington, sang Silver Lion. Melihat kehadiran dari Remington, Theo tentu saja terkejut. Bahkan orang-orang yang hadir di area latihan, mereka juga sama terkejutnya karena Remington merupakan salah satu dari Four Horse of the North, di mana Four Horse of the North itu sendiri terdiri dari Hulkus Lanke, Ray Ragnar, Remington Narsio, dan juga Axio Ragnar dari Istana Camellia, yang dimana julukan tersebut diberikan kepada orang-orang terkuat dari generasi upacara Awakening di dalam klan Ragnar. Remington yang muncul di hadapan Theo, ia mulai memperkenalkan dirinya
jika ia ingin melihat teknik berpedang milik Theo sebelum upacara awakening. Bahkan ia juga berterima kasih kepadanya karena telah memenuhi keinginannya dengan menerima tantangan tersebut. Di mana di sana Theo pun melihat informasi dari Remington. Sebenarnya dia terkejut dengan kemunculan seorang rival yang tak pernah dirinya duga. Namun tanpa menghilangkan rasa hormat, di sini Theo juga memperkenalkan dirinya sebagai putra ke-31 dari penjaga agung wilayah utara, Kyle Ragnar, dan sebagai seorang swordman pemula yang bersiap untuk melakukan upacara awakening. Dirinya merasa terhormat karena bisa bertanding melawan wakil pemimpin dari klan Nersio yang agung. Karena tentu saja dirinya ingin menghadapi Remington dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Theo yang berhadapan dengan Remington, ia tentu saja telah siap untuk menghadapi lawan yang ada di atasnya, di mana di saat itu tebasan pedang mulai diluncurkan oleh Theo maupun Remington. Bahkan suara nyaring dari benturan kedua logam tersebut terdengar cukup keras. Namun ketika itu juga suara patahan dari logam mulai terdengar, yang mana nyatanya salah satu bilah pedang yang berbenturan itu telah patah begitu saja. Dan hal itu tentu saja mengejutkan siapapun yang melihat pertandingan, karena nyatanya saat ini pedang Theo lah yang patah akibat benturan tersebut. Orang-orang yang melihat kejadian itu, mereka tentu saja bertanya-tanya, apakah mungkin Tuan Muda Theo telah kalah? Bahkan meski mereka tak bisa mempercayai kejadian itu, mereka tentu saja memahami jika hasilnya sangatlah jelas. Terutama tak peduli sejauh apapun Tuan Muda Theo berkembang, itu masih merupakan hal mustahil untuk mengalahkan Four Horse of the North, di mana mereka itu merupakan yang terkuat di generasi muda saat ini. Sibyl yang mendengar temannya berkata seperti itu, ia tentu saja masih tidak terima dengan kejadian yang terjadi, karena semangat juang yang dimiliki oleh Tuan Muda Theo jelas-jelas itu merupakan semangat juang petarung hebat. Hanya saja ketika mereka berdua berdebat, mereka dikejutkan oleh perkataan dari Remington yang mengakui kekalahannya, di mana di sana Remington berterima kasih atas pertarungan itu. Terutama ia menyadari jika pedang yang digunakan oleh Theo telah banyak terkikis akibat pertarungan sebelumnya, belum lagi kondisi dari Theo sendiri telah kewalahan. Jadi pertarungan kali ini tentu saja merupakan pertarungan yang sedikit tidak adil. Dari perkataan Remington itu pun Theo membalas jika di dalam medan pertempuran tidak ada yang mengakui hal tersebut, karena telah jelas jika dirinya yang telah kalah. Di saat pedangnya telah rusak dan saling merendahkan dirinya itu, Remington pun tersenyum senang kepada Theo, di mana akhirnya mereka berdua berjabat tangan atas hasil pertarungan tersebut. Bahkan Remington berkata jika dirinya berharap bisa bertarung layak di kesempatan berikutnya. Melihat tindakan dari Remington, para orang-orang yang hadir di lapangan tentu saja terkejut, karena saat ini kekuatan milik Tuan Muda Theo diakui oleh salah satu dari Four Horse. Bahkan dari hasil pertarungan itu juga lah progres tutorial quest keempat milik dari Theo telah selesai sebanyak 35%. Namun tentang Theo yang merasakan kekuatan dari Remington, ia menyadari jika Remington merupakan lawan yang kuat, di mana meski dirinya telah memanfaatkan talenta dan secret manual dari sistem misteriusnya, nyatanya ia masih tertinggal cukup jauh. Bahkan sedikit disayangkan dengan pertarungan yang berakhir dengan sekejap, hanya ia tetap harus bersyukur dengan hasil yang diperolehnya. Bukan hanya statistik miliknya yang bertambah, tapi reputasi miliknya juga bertambah cukup pesat. Namun meski progres quest miliknya tidak bertambah banyak, tapi ia terus mencoba mencari cara lain di lain waktu, karena yang dirinya butuhkan saat ini adalah mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Ketika Theo sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba di sini Remington berkata kepadanya jika kedatangannya kali ini bukan hanya untuk bertarung saja, melainkan ia ingin mengundang Theo ke dalam Skull Dragon Society, yang mana di sana Remington telah membawakan sebuah surat ke hadapan Theo, dan Theo yang melihat itu benar-benar tak menyangka dengan undangan tersebut. Theo yang melihat itu, ia bertanya kepadanya apakah orang seperti dirinya diizinkan untuk berpartisipasi dalam grup terkenal itu. Namun di sana Remington berkata jika itu tentu saja diizinkan, karena kemampuan yang dimiliki oleh Theo sudah jauh lebih dari cukup untuk memenuhi syarat bergabung. Lagi pula grup itu sendiri tidak seserius itu. Itu hanyalah sebuah grup sosial bagi para rekan-rekan muda untuk merayakan upacara awakening yang akan datang. Hanya saja meski Remington berkata seperti itu, orang-orang yang mendengar mereka merasa sangat
terharu, bahkan mereka cukup bertanya-tanya tentang kenapa dirinya tidak mendapatkan undangan tersebut. Namun Theo yang mendengar hal itu dari Remington, ia tentu saja penasaran dengan tujuan apa Remington mengundang dirinya, terutama tentang Skull Dragon Society. Basisnya berada di sekitaran Axion, dengan kata lain tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang selalu memandang rendah dirinya. Tapi meski begitu merupakan tempat yang sempurna untuk melanjutkan tutorial quest, dan kesempatan itu memungkinkan dirinya untuk mengintai Axion dan Istana Camellia. Tentu saja dengan hal tersebut Theo tidak memiliki alasan untuk menolaknya, di mana ia berterima kasih kepada Remington serta berkata jika dirinya akan datang ke dalam grup tersebut. Dan dengan keputusan Theo yang akan bergabung ke dalam grup, Remington tentu saja sangat senang. Bahkan ia berkata jika Theo memiliki pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya, karena pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan dalam 2 minggu ke depan. Dan beberapa saat kemudian pun di dalam Istana Rose, tiba-tiba saja ibu Theo, Cecilia, membukakan pintu ruangan dengan sangat bahagia, di mana Theo yang melihat kehadiran ibunya, ia berkata jika dirinya baru saja ingin memberitahukan sebuah kabar. Tapi ketika Theo melihat jika ibunya membawakan banyak sekali pelayan, ia tentu saja bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di mana di sana Cecilia pun berkata jika dirinya telah mendengar tentang Theo yang diundang ke dalam Skull Dragon Society. Bahkan dengan undangan itu ia tentu saja sangat gembira karena Skull Dragon Society merupakan perkumpulan yang baik. Bahkan Axion yang merupakan putra dari Emil Ragnar dan juga anak muda bertalenta cemerlang seperti Remington, mereka mendapatkan banyak perhatian dari para dewan. Karena itulah saat ini Cecilia berencana untuk membuat persiapan bagi Theo ketika hadir di dalam Skull Dragon Society. Karena meski dirinya mengetahui jika Theo akan melupakan etikanya, tapi tentang pakaian dan sikapnya itu merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Di mana dari hal itu jugalah saat ini merupakan pekerjaan bagi Cecilia sebagai seorang ibu untuk membantu Theo. Karena dengan pengalamannya sebagai seorang aktris, dirinya akan sangat senang bisa membantu Theo dan membantu putra kesayangannya. Theo yang mendengarkan kebahagiaan itu dari Cecilia, ia tentu saja mengingat kesedihan dari ibunya di kehidupan sebelumnya, di mana karena dirinya yang merupakan anak karam dari selir biasa, nampaknya Cecilia selalu merasa bersalah karena telah memberikan label tersebut kepada Theo. Walau sebenarnya itu sama sekali bukan kesalahan dirinya yang bergabung dengan klan Ragnar, dan Theo menyadari dan mengetahui jika itu merupakan perjuangan yang sulit bagi Cecilia untuk memiliki anak yang tidak bertalenta. Karena itulah saat ini Cecilia bahagia atas pencapaian Theo, di mana di sana Cecilia dengan penuh haru mulai bersandar di bahu Theo serta berkata jika dirinya selama ini selalu percaya kepada Theo jika Theo pasti bisa melaluinya. Yang mana dari perkataan ibunya itu pun Theo tentu saja tersenyum serta dengan lembut ia memulai memeluknya, juga berkata untuk tak perlu mengkhawatirkan lagi dirinya karena nyatanya Cecilia sangat bahagia dengan pencapaian Theo yang bisa bergabung dengan Skull Dragon Society. Sedangkan Theo yang melihat itu ia meneguhkan hatinya jika dirinya akan menghancurkan Skull Dragon Society. Dan 2 minggu kemudian di malam perjamuan Skull Dragon Society, terlihat di sana jika Remington telah siap untuk menjemput Theo. Dan ketika ia melihat Theo, ia tentu saja cukup terkejut karena nyatanya Theo saat ini telah menggunakan pakaian cukup menawan. Remington yang melihat Theo mendekatinya, ia tentu saja bertanya apakah dirinya benar-benar tuan muda Theo yang dikenalnya, karena saat ini dirinya terlihat seperti orang baru. Tapi mendengar hal itu Theo pun membalas apakah mungkin Remington sedang mengejeknya, di mana di sana Remington pun hanya tertawa kecil karena saat ini dirinya memuji Theo dengan tulus, serta kemudian ia pun mulai mempersilahkan Theo untuk memasuki kereta. Mendengar hal tersebut dari Remington, Theo tentu saja mengerti karena perkataan darinya tidaklah salah, terutama dalam waktu 2 minggu penuh dirinya latihan bukan hanya untuk bertambah tinggi otot, dan miliknya sekarang menjadi lebih besar, di mana selama 2 minggu itu juga Remington terus-menerus menemuinya setiap hari, dan sekarang mereka berdua sudah lumayan dekat. Selain itu orang-orang yang bersedia mengikuti Theo saat ini menjadi para pengikut yang selalu mengikuti latihannya. Bahkan Evelyn yang menjadi guru latihannya, ia juga cukup kerepotan karenanya. Padahal awalnya ia hanya ingin mengajari tuan muda Theo,
Tapi saat ini dirinya malah harus melatih para pengikut tersebut. Kembali ke saat ini, Remington yang mendengar jika perjamuan kali ini merupakan perjamuan formal pertama Theo, ia berkata kepadanya untuk tak perlu gugup karena ia yakin jika Theo pasti akan baik-baik saja. Hanya saja ia juga menambahkan jika teman yang bernama Action terkadang cukup nakal, tapi sebenarnya Action sendirilah yang memberikan surat undangan itu untuk Theo, di mana sebelumnya Action berkata jika dirinya ingin bertemu dengan Theo. Jadi saat ini Remington berharap agar Theo tidak terlalu kasar kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, Theo tentu saja sedikit terkejut karena nyatanya bukan Remington lah yang mengundangnya, melainkan Action sendiri yang berinisiatif terlebih dahulu. Di mana dari hal itu Theo pun tersenyum karenanya, terutama rencana kali ini berjalan terlalu mulus. Bahkan ia menantikan dengan apa yang akan terjadi, di mana ia berencana untuk mengacaukan perkumpulan itu. Sementara itu di tempat lain terlihat jika Action telah menunggu si bodoh dari klan Ragnar, karena nyatanya ia sungguh tidak sabar untuk memiliki mainan barunya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana mas bro? Cerita semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya mas bro. Salam Kaonime.